Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala masih pilih kita untuk sama-sama menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama memperpanjang i'tikaf kita untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan dijadikan termasuk catatan min a'malis sholihat, amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya, amin Allahumma amin. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sirah nabawiyah. Kita masuk pada pembahasan Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Kita tahu Bani Quraidah ini adalah salah satu dari kelompok Yahudi yang besar yang hidup berdampingan dengan Rasulullah dan para sahabat. Pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Quraidah. Bani Qainuqa telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka buat masalah. Ketika di pasar, pernah kami terangkan, ada wanita yang mau membeli emas. Kemudian ketika itu bajunya yang belakang diikat ke atas, sehingga ketika berdiri baju itu tertarik sehingga kelihatan auratnya. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat mengirim satu pasukan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat mendatangi Bani Qainuqa. Kemudian mereka diberikan rasa takut oleh Allah Ta'ala, akhirnya diusir. Yang kedua Bani Nadir pun juga demikian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang pergi ke Bani Nadir untuk mengingatkan tentang masalah pembayaran diyah waktu itu, maka ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan dilempari batu dari atas benteng. Malaikat Jibril datang mengingatkan, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang. Nabi datang dengan membawa pasukan. Sampai di sana 14 hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunggu benteng Bani Nadir. Akhirnya kemudian mereka menyerah dan diusir oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah orang-orang yang berkhianat ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka untuk tidak ikut berperang ketika perang Ahzab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menuntut mereka harus ikut, tetapi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya disibukkan dalam perang Ahzab, mereka didatangi orang Quraisy dan juga Bani Ghatafan, juga didatangi oleh orang-orang dari Bani Nadir yang telah diusir. Di antaranya adalah Ka'ab bin Ashraf, pimpinan dari Bani Nadir. Singkat cerita, mereka berkhianat. Maka setelah perang Ahzab, orang-orang Quraisy pulang, orang-orang Ghatafan pulang, yang tersisa di situ adalah Bani Quraidah. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang Khandaq, di dalam kitab Bukhari dan Muslim dikatakan
Lamma raja'a minal khandaq wa wada'a as-silaha wa tasala atahu Jibril alaihi salam faqala qad wada'tas silah wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim qala fa ila aina qala hahuna wa asyara ila Bani Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membersihkan pedangnya kemudian bersiap untuk mandi, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, engkau akan meletakkan pedangmu sementara kami demi Allah para malaikat belum meletakkan pedang-pedang kami. Maka fakhruj ilaihim, keluarlah kepada mereka. Nabi bertanya, kepada siapa? Kemana kita keluar? Hahuna, ke sana. Sambil malaikat Jibril memberikan arah ke Bani Quraidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada para sahabat yang waktu itu masih pada di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita akan berangkat ke Quraidah, jangan ada yang sholat asar sebelum sampai di Quraidah. Maka benar mereka berangkat. Ketika di tengah perjalanan waktu asar hampir habis, maka sebagian mengatakan kita sudah waktu asar hampir habis, maka sebagian di antara mereka ada yang sholat. Sebagian lain mereka tidak mau sholat. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak akan sholat sebelum sampai di Quraidah. Maka benar sampai di Quraidah, akhirnya mereka pun lapor kepada Rasulullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, falam yu'anif ahadan minhum. Ketika terjadi perbedaan ijtihadiyah seperti itu, maka Nabi tidak mencela salah satu di antara mereka. Nabi menganggap benar. Jadi sebenarnya agama ini memang sudah berkembang dengan ikhtilaf. Agama ini seandainya kita mengatakan kita kembali kepada Quran dan hadis, Quran dan hadis itu sudah membuka celah untuk terjadi ikhtilaf. Kenapa? Karena ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Sebenarnya perbedaan pendapat ulama ini adalah rahmat buat umat. Makanya kita ini syukur zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendiamkan. Dan ini tidak sekali dalam masalah qiraah sab'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Antara Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, membacanya berbeda, lapor kepada Rasulullah. Nabi mengatakan, begitulah diturunkan Al-Quran kepadaku. Satunya lagi Nabi juga mengatakan demikian. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sampai di Quraidah, maka orang-orang Quraidah sudah merasakan. Jadi begitu orang-orang Quraisy pulang, Ghatafan pulang, dan orang-orang yang tidak tinggal di Madinah mereka meninggalkan Madinah, orang Quraidah ini sudah merasakan, habis kita. Kenapa? Karena mereka telah berkhianat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak senang dengan orang yang berkhianat. Maka sesampainya di sana, mereka langsung menutup pintu gerbang benteng mereka. Mereka masuk di rumah-rumah mereka. Kemudian yang laki-lakinya berada di benteng-benteng mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berkata buruk sama sekali, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak, wahai saudaranya anjing, wahai saudaranya kera dan babi, keluarlah kalian. Maka orang-orang Bani Quraidah dari dalam benteng mereka mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak pernah bicara kasar sebelumnya maupun yang akan datang. Mereka itu tahu kalau Nabi Muhammad ini ada seorang Nabi, nggak pernah bicara kasar. Tetapi apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang benar seperti itu. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu juga diperbolehkan untuk berbicara kasar ketika satu terjadi terjadi pengkhianatan. Yang kedua, memang ada dalilnya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi mereka mengkhianati Allah Ta'ala, maka sebagian di antara mereka dirubah menjadi kera, dan sebagian di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi. Ini di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun sudah ketakutan di dalam benteng. Hanya mereka bertahan di dalam benteng. Akhirnya salah satu pimpinan di antara mereka, Ka'ab bin As'ad, ini mengumpulkan tokoh-tokoh dari orang Yahudi yang ada di dalam.
Setelah dikumpulkan, dia sampaikan bahwasanya kalian hanya ada 3 pilihan saja. Hanya ada 3 pilihan saja. Yang pertama, kalian ikut kepada Muhammad dan juga sahabatnya, karena saya tahu bahwasanya kalian juga meyakini kenabian Muhammad atau Muhammad adalah seorang nabi. Jadi pimpinan mereka sudah tahu kalau Muhammad ini adalah seorang nabi. Maka dia mengatakan, yang pertama kalian ikut kepada agama Muhammad dan juga para sahabatnya, maka kalian akan selamat. Karena aku tahu bahwasanya kalian pun meyakini terhadap Muhammad adalah seorang nabi. Maka mereka mengatakan, kami tidak akan mengerjakan itu. Kami tidak akan mengerjakan itu, kami tidak akan meninggalkan Taurat kami, katanya. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua, pilihan yang kedua adalah kalian bunuh atau kita bunuh semua wanita-wanita kita, anak-anak kita, kemudian kita yang balik yang sudah pantas untuk berperang kita menyerang mereka. Kalau seandainya kita kok menang, maka nanti kita akan memperistri anak-anak keturunan daripada Muhammad dan sahabatnya. Tapi kalau kita kalah, maka kita tidak meninggalkan beban anak kita dan istri kita menjadi tawanan mereka. Ini pilihan kedua. Mereka menjawab, apa salah mereka sehingga mereka harus dibunuh? Tidak mungkin itu kita pilih. Kemudian yang ketiga, kata Ka'ab bin As'ad, ini adalah hari Sabtu. Ini adalah hari Sabtu. Muhammad tahu bahwasanya kita ini orang-orang Yahudi menghormati hari Sabtu, maka Muhammad nggak mungkin akan menyerang kita. Jadi Rasulullah itu walaupun berperang, ketika hari Sabtu adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi tidak menyerang. Mereka akan istirahat. Nah, ketika mereka istirahat, kita akan menyerang kepada mereka. Kita akan menyerang kepada mereka. Tetapi mereka pun berkata lagi, itu nggak mungkin. Kami tidak akan mungkin mengulang dulu apa yang dikerjakan orang-orang tua kami. Orang tua kami hanya pasang jaring untuk menangkap ikan saja dijadikan kera. Nah, kalau kita sampai menyerang mereka, nanti kalau kita jadi kera seperti apa, katanya. Maka akhirnya mereka tidak memilih. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bertahan di dalam benteng mereka. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 25 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Setelah itu ada satu sahabat namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah kami dengan pasukan kami untuk mendobrak bentengnya orang Quraidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan. Begitu mereka berteriak takbir dari luar, pasukannya Zubair bin Awam ini kurang lebih ada 200 orang. Begitu mereka menyerukan takbir, belum mendobrak pintunya, itu yang di dalam sudah gemeter. Akhirnya mereka pasrah atau nyerah kepada pasukan Rasulullah. Jadi perang juga tidak, masuk Islam juga tidak, memerangi hari Sabtu juga tidak. Akhirnya mereka menyerah. Nah, ketika menyerah tanpa ada perlawanan sedikit pun dari orang Quraidah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku tidak akan memberikan keputusan sebelum Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, sebelum Allah Ta'ala memberikan keputusan. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu orang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bernegosiasi kepada mereka, menyampaikan apa yang akan mereka minta. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, satu orang sahabat itu akhirnya datang kepada orang-orang Quraidah. Ini dari Bani Aus yang merupakan mitra dari orang Quraidah ketika mereka sama-sama masih jahiliyah. Sesampainya di dalam benteng, maka mereka bertanya kepada utusan tadi, apa yang akan diputuskan Muhammad kepada kami? Maka beliau mengatakan,
Aku tidak sadar ketika dia mengatakan seperti itu, tiba-tiba tanganku memegang kerah mereka dan aku mengatakan kalian akan dibunuh semuanya. Setelah itu mereka pun tambah ketakutan. Aku pulang kepada Rasulullah dan aku sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa yang besar. Aku telah melakukan satu dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, aku tidak akan memberikan keputusan sampai Allah Ta'ala yang memberikan keputusan. Artinya ini adalah rahasia Rasulullah dan Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri belum tahu apa yang akan diputuskan. Maka tidak boleh ada orang yang memberikan tahu kepada mereka. Maka ketika itu karena dia merasa bersalah, akhirnya mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi selama 6 hari. Selama 6 hari diikat sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan keputusan bahwasanya dia termasuk orang yang jujur. Akhirnya dilepaskan. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan putusan dari Allah Ta'ala, maka Nabi SAW datang kepada Quraidah untuk menyampaikan keputusannya. Lagi-lagi Nabi SAW didatangi orang-orang Aus. Ya Rasulullah, mereka adalah mitra kami ketika masih jahiliyah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kami ketika jahiliyah. Bersikaplah adil ya Rasulullah. Orang-orang Qainuqa telah engkau usir, orang-orang Quraidah, orang-orang Nadir juga engkau usir. Sekarang Bani Quraidah berilah hukuman yang sama. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dua kejadian sebelumnya ini bukan perkara yang genting. Ketika masalah Qainuqa misalnya, kok tidak diberikan balasan oleh Rasulullah SAW, mungkin orang Islam wibawanya akan turun, mungkin mereka akan berbuat semena-mena, tetapi agama Islam tidak akan sampai habis. Begitu juga Bani Nadir, seandainya mereka sampai membunuh Rasulullah misalnya, naudzubillah, maka agama mungkin tetap akan jalan. Tetapi ketika pengkhianatan itu dilaksanakan oleh atau dikerjakan oleh Bani Quraidah, yang mana ketika itu sedang terjadi peperangan, mereka sampai membuka pintunya Quraidah, kemudian 10.000 orang kok masuk Madinah, habis semua orang Islam. Makanya beda keputusan. Nabi SAW beliau mengatakan, sekarang gini saja, siapa yang kalian anggap sebagai orang yang kalian percaya? Maka orang-orang Aus mengatakan, pimpinan kami. Ketika itu pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad tidak ikut ke Quraidah. Kenapa? Karena beliau terkena panah ketika di perang Khandaq. Maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk menjemput Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Nabi SAW belum menyampaikan keputusannya apa. Sampaikan kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk datang ke sini. Begitu Sa'ad bin Mu'ad dijemput, naik Bighal, kemudian sampai di Bani Quraidah, Nabi SAW bersabda, qumu li umaraikum, berdirilah kalian untuk pimpinan kalian. Jadi ketika Bani Quraidah ini, ketika Sa'ad bin Mu'ad ini datang, maka orang-orang Ansor semua berdiri menyambut kedatangan beliau. Artinya apa? Artinya ketika ada orang besar, ada orang solih, ada ulama yang datang, kita berdiri ini diperbolehkan. Tetapi ketika kita mau datang, kita tidak boleh meminta orang lain untuk berdiri. Ini saya orang alim, ini saya orang besar, ini saya Pak Lurah misalnya. Kalian saya datang kok nggak berdiri? Berdiri. Lah, ini yang tidak boleh. Tapi ketika ada orang yang besar kok kemudian datang, pimpinan datang atau mungkin orang alim datang, kita berdiri, ini diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Ini untuk menghormat kepada Sa'ad bin Mu'ad. Begitu sampai di tempatnya, kemudian Rasulullah SAW memberikan tahkim, wahai Sa'ad bin Mu'ad, sesungguhnya engkau adalah bagian dari orang-orang Aus. Orang-orang Aus, yang mana orang Aus ini adalah temannya orang-orang Bani Quraidah. Engkau tahu sendiri apa yang diperbuat Bani Quraidah. Sekarang silahkan engkau memberikan keputusan. Ini hukum tahkim mulai berlaku semenjak Rasulullah SAW memberikan kekuasaan kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk memberikan hukum. Ini hukum tahkim. Makanya
boleh seorang pemimpin itu memberikan kekuasaan hukumnya kepada orang lain. Kalau sekarang bahasanya kuasa hukum. Kalau sekarang bahasanya kuasa hukum. Kalau untuk pernikahan ada namanya wali muhakam. Wali muhakam itu yang diangkat hakim bukan bukan KUA, bukan orang tuanya, ada orang hidup tidak ada saudaranya di situ, tidak ada pemerintahan, kemudian dia mau menikah, maka dia boleh mengangkat laki-laki lain untuk menjadi hakim. Ini namanya muhakam. Nah, proses muhakamnya ini namanya wali tahkim, bukan wali hakim. Kalau wali hakim ini KUA atau orang yang ditunjuk dari pemerintah, tetapi kalau muhakam ini diangkat oleh wanitanya selama di situ memang tidak ada pemerintahan. Kalau ada pemerintah seperti di sini misalnya kok wali muhakam, maka ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian mengatakan tidak diperbolehkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika itu, beliau mengatakan orang-orang yang bisa berperang semuanya dibunuh, wanitanya dan anak-anaknya dijadikan tawanan. Kata beliau, taqtulu muqatilahum wa tusabbi daruriyatahum. Semua yang bisa berperang, yakni anak-anak yang sudah balik sampai ke atas niki, maka mereka bunuh semua. Yang tidak dibunuh siapa? Satu, orang yang sudah tua sekali, kemudian yang kedua wanita-wanitanya, yang ketiga anak-anak kecilnya. Ini yang waktu itu semua berjumlah 700 orang. 700 orang dibunuh semua. Siapa Al-Gujunya? Al-Gujunya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi pedangnya Ali itu membunuh 700 orang dalam satu tempat, itu kuat. Ini hebatnya pedangnya sahabat. Dan juga kekuatan Sayyidina Ali luar biasa saat itu. Dan sampai sekarang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun memberikan keputusan untuk dibunuh semua, itu tidak termasuk orang yang kejam. Kenapa? Karena memang di dalam aturan perang yang namanya penjahat perang atau pengkhianat di dalam peperangan ini memang hukumannya harus dibunuh. Jadi bukan berarti Nabi kejam sekali 700 orang dibunuh semua. Itu ternyata keputusan daripada aturan perundang-undangan dunia sampai sekarang seperti itu. Kalau penjahat perang atau pengkhianat dalam peperangan itu hukumannya harus dibunuh, penggal kepala. Kenapa? Karena akan membahayakan seluruh pasukan. Makanya kemudian setelah itu 700 orang dari Bani Quraidah semua dibunuh dan wanitanya dan anak-anaknya dijadikan tawanan perang. Setelah memberikan keputusan tersebut, Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulak wa akhrijuhu. Allahumma fa inni adunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum fa in kana baqiya min harbi quraisyin syai'un fa abqini lahu hatta ujahidahum fika. Ya Allah, intinya ya Allah, engkau tahu orang yang paling cinta kepada Rasulullah adalah aku, dan engkau juga tahu orang yang paling benci kepada orang-orang yang membenci kepada Rasulullah adalah aku. Orang-orang yang membohongkan kepada Rasulullah adalah aku. Keluarkan mereka, dan ya Allah, sesungguhnya aku menyangka ini adalah perang terakhir dengan orang Quraisy. Kalau memang ini adalah perang terakhir dengan orang Quraisy, maka ambillah nyawaku. Tapi kalau masih tersisa peperangan dengan orang-orang Quraisy, maka berilah aku kesempatan untuk berperang dengan mereka sehingga aku mati bersama dengan Rasulullah ketika memerangi mereka. Akhirnya selang beberapa hari Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz pun meninggal dunia di Masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menguburkan beliau turun ke dalam kuburnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata doa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semenjak itu tidak ada lagi peperangan yang berarti melawan orang-orang Quraisy. Setelah perang Khandaq, maka nanti kemudian ada umroh, ada umratul sulh Hudaybiyah, ada umratul qadha. Ini tidak terjadi peperangan. Terjadi peperangan lagi nanti ketika terjadi Fathu Makkah, ini dengan orang Quraisy.
Fathu Makkah itu pun tidak terjadi peperangan karena Nabi datang ke sana dan mereka sudah menyerah. Jadi ini termasuk salah satu doa daripada Sa'ad bin Mu'adz bahwasanya setelah itu tidak ada peperangan yang berarti terhadap orang-orang Quraisy. Ini kejadian daripada Bani Quraidah. Hikmah dari Bani Quraidah diantaranya adalah jawazu kita liman naqdul ahda, diperbolehkan membunuh orang yang mengingkari perjanjian, mengkhianati perjanjian. Ini di dalam masalah peperangan. Kalau kita kok ada orang janji kemudian mau datang nggak datang kita bunuh, ya bahaya Pak. Ini artinya apa? Artinya ketika terjadi peperangan kemudian ada perjanjian antara Palestina dengan Israel, ada perjanjian gencatan senjata, kok kemudian mereka menyerang lagi, ini orang-orang itu boleh dibunuh semuanya. Orang-orang yang berperang itu boleh. Kemudian yang kedua adalah jawazut tahkim fi umuril muslimina wa muhamihim. Jadi diperbolehkan menyerahkan masalah hukum kepada orang-orang yang dipercaya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul ijtihad fil furu' wa daruratul wuqu'il khilaf fiha. Diperbolehkan ijtihad di dalam masalah furu'us syariah. Makanya kalau sekarang kok ada perbedaan pendapat, perbedaan cara sholat, ini kita nggak usah menyalahkan, wah itu bid'ah, wah itu nggak sah, nggak usah. Zaman Nabi sudah terjadi dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Sebelum kita lahir sudah ada sahabat yang berbeda pendapat. Di kalangan sahabat berbeda pendapat, turun lagi nanti tabi'in berbeda pendapat, turun lagi tabi'in berbeda pendapat. Di antara mereka yang sampai sekarang masih eksis, masih ada Imam Abu Hanifah, masih ada Imam Malik, masih ada Imam Syafi'i, masih ada Imam Ahmad bin Hambal. Di atasnya lagi ada tabi'in seperti Imam Atha bin Abi Rabbah, ada Imam Ikrimah, ada Hasan Al-Basri, ada Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya mereka berbeda pendapat itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita berbeda pendapat kemudian menganggap pendapat orang lain adalah batal. Orang lain tidak sah dalam sholatnya, orang lain tidak sah dalam masalah ibadahnya. Maulana Zakaria pengarang kitab Fadhu'il Amal, beliau mengumpulkan perbedaan amalan, perbedaan pendapat antara Hanafi dengan Syafi'i. Di dalam sholat tok, masalah sholat saja itu ada 200 lebih, ada 200 lebih perbedaan. Dan Imam Abu Hanifah nggak pernah mengatakan sholatnya orang Syafi'i nggak sah, sholatnya Imam Hanafi nggak sah, tidak pernah. Tetapi di antara mereka saling menghormati di antara orang-orang yang punya ijtihad. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat kita, umumnya buat umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan boleh? Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.